そなたを連れてきてもダメだった。ナイルで味わったあの味そのものだ。恐ろしいほど煮えたぎってる。 Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gajah Teater. Sebagai sesama pecinta film, sebelumnya aku ingetin nih, senikmat-nikmatnya menonton rangkuman alur film, lebih mantap lagi menonton full movie-nya. Jadi di sini aku hanya menampilkan adegan dan momen terbaik sesuai alur filmnya. Kali ini kita akan menceritakan ringkasan sebuah film yang berjudul Thermae Romae yang dirilis pada tahun 2012. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita kemon. Cerita diawali dengan obrolan Lucius yang berprofesi sebagai arsitek Thermae Romae atau tempat pemandian zaman Romawi kuno pada tahun 128 Anno Domini, yaitu sebutan tahun kejayaan Romawi yang biasa digunakan saat itu. Lucius mulai kehilangan job karena desainnya mulai ketinggalan zaman. Lucius kelihatan stres yang kemudian diajak temannya untuk menenangkan diri di tempat pemandian. Lucius merasa tempat pemandian sekarang seharusnya bikin nyaman, tenang, dan fokus. Bukan seperti tempat pemandian biasa pada saat itu yang riuh dengan kegiatan gulat, berenang, termasuk pedagang cangcimen. Lucius merasa jika keadaannya seperti ini terus, maka bangsa Roma akan mengalami kejatuhan. By the way, apa hubungannya ya? Lanjut, Lucius menenangkan diri dengan cara duduk di dalam air agar tidak terdengar hiruk-pikuk di sekitarnya. Ketika Lucius sedang merenung, tiba-tiba dari dasar bak pemandian ada sebuah lubang yang menyerap air. Lucius penasaran dan mengeceknya. Namun Lucius malah terseret arus air tersebut dan kemudian berenang naik ke permukaan. Namun betapa kagetnya Lucius, ternyata dia sudah berpindah waktu ke zaman sekarang dan berada di Sento. Sento adalah tempat pemandian umum di Jepang yang isinya sekumpulan orang tua sedang mandi, yang dianggapnya kaum muka datar atau budak-budak. Tapi Lucius terpana dengan peradaban maju yang dia jumpai, seperti keran air, gayung, ember, kipas angin, lukisan gunung Fuji sebesar dinding, dan lain-lain. Dia menganggap teknologi tersebut bisa dia gunakan di zamannya dan membuat tempat pemandian yang inovatif. Saking terpesonanya, Lucius sampai lupa kalau dirinya tidak mengenakan sehelai benang pun dan nyelonong sampai ke tempat ganti baju wanita. Tanpa ayal, Lucius pun ditimpuk di kepalanya sampai pingsan karena dianggap tidak sopan. Yamakoshi atau yang dikenal sebagai Mami-chan, sang kreator manga, kebetulan ada di ruang tersebut dan langsung menghampiri Lucius yang sedang pingsan, mencoba menggambar wajah Lucius untuk dijadikan karakter cerita mangganya. Lalu di antara sekumpulan pria-pria tua tadi, datang menyelamatkan Lucius dan memberikan susu rasa buah. Saking nikmatnya, Lucius sampai pingsan dan terbangun kembali di zamannya. Namun anehnya, botol bekas susu rasa buah yang dia minum tadi terbawa ke zamannya. Lucius pun mengaplikasikan peradaban baru yang ia jumpai ke desain tempat pemandian di zamannya, seperti gayung, susu rasa buah, noren atau yang disebut tirai pintu masuk, dan lukisan gunung Vesuvius yang terkenal sebesar dinding. Tempat pemandian yang dibuatnya jadi ramai dikunjungi pelanggan. Lalu datanglah guru filsafat Lucius ikut mandi. Ketika gurunya akan membersihkan punggung, alat gosoknya ternyata ada di dalam bak pemandian. Lucius menyelam untuk membantu mengambilkan alat tersebut. Namun Lucius kembali terseret ke zaman sekarang. Kali ini Lucius tiba di sebuah bak mandi kecil yang airnya hangat. Namun dia bingung bagaimana air dalam bak tersebut bisa hangat. Kemudian dia terheran-heran melihat alat shower, penutup bak air, serta tutup kepala untuk keramas yang berfungsi menahan busa shampoo masuk ke mata. Ternyata bak mandi tersebut berada di rumah seorang editor manga tempat Mami-chan bekerja membuat manga. Kebetulan Mami-chan ada di tempat itu juga. Pada saat bersamaan, ayah dari sang editor tersebut masuk ke kamar mandi dan Lucius pun membantu orang tua itu membosok punggungnya. Betapa kagetnya Mami-chan berjumpa Lucius untuk kedua kalinya dan berniat menggambar wajah Lucius. Namun tiba-tiba Lucius secara tidak sengaja menyemprot obat nyamuk ke wajahnya dan lagi-lagi menghilang kembali ke zamannya. Mami-chan pun kesal. Lucius mengaplikasikan lagi teknologi shower yang dijumpainya tadi. Warga pun terkagum-kagum dan keheranan. Kemudian adegan berpindah ke rumah Lucius dan istrinya.
Istri Lucius merasa senang dengan ketenaran yang diperoleh Lucius dan berhasrat untuk wik-wik supaya mendapatkan keturunan. Namun Lucius menolak, yang menyebabkan kemarahan istrinya. Tiba-tiba datang utusan kaisar yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Kaisar Hadrianus, untuk menjumpainya di tempat pemandian milik Lucius. Singkatnya, Kaisar Hadrianus adalah orang yang berjiwa seni tinggi dan sangat menghargai hasil karya Lucius. Kaisar secara pribadi meminta Lucius untuk mendesain tempat pemandian khusus yang tidak biasa, dan hanya Kaisar sendiri yang memilikinya. Lucius pun bersedia dan menyanggupinya. Beberapa waktu kemudian, Lucius berjumpa dengan Antoninus yang merupakan senator sekaligus penasihat utama kaisar. Antoninus memberikan beberapa saran apa saja yang menjadi keinginan sang kaisar. Lalu Lucius memikirkan cara membuat pemandian yang sesuai harapan. Sambil berjalan, Lucius berpikir namun menjadi buntu dan tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa sadar dia terjebur ke dalam kubangan air. Kemudian adegan berpindah ke sebuah toko khusus desain interior tempat Mami-chan bekerja sebagai pramuniaga. Mami-chan sedang tertidur di sisi sebuah jacuzzi pajangan dan ditegur oleh atasannya. Tiba-tiba muncul Lucius dari air dalam jacuzzi tersebut. Lucius pun berjumpa lagi dengan Mami-chan. Atasan Mami-chan merasa kurang senang dan memanggil bos pemilik toko untuk memecat Mami-chan karena menganggap Mami-chan membawa orang lain tanpa seizin atasannya. Lucius tidak peduli, dia kembali terheran-heran sambil melihat-lihat sekelilingnya yang dipenuhi dengan teknologi pemandian zaman sekarang, seperti tempat buang air kecil dengan alat cebok otomatis, tisu bergambar untuk menyeka, serta jacuzzi pribadi yang dilengkapi monitor LCD dengan tampilan layar visual ubur-ubur. Tidak lupa dia memberi tips berupa koin Romawi kepada Mami-chan. Lucius tiba-tiba merasa mules dan ingin buang air besar. Betapa kaget Lucius melihat penutup WC duduk yang terbuka secara otomatis. Dia mengira hal tersebut dilakukan secara manual oleh manusia. Kemudian dia terkagum-kagum dengan teknologi cebok otomatis sampai membuat Lucius berbunga-bunga. Lucius pun kembali ke zamannya. Dan Lucius mengaplikasikan teknologi yang ia jumpai di masa sekarang ke tempat pemandian Kaisar Hadrianus. Kaisar sangat berterima kasih dan memberikan hadiah untuk Lucius. Lucius pulang ke rumah dan betapa terkejutnya ketika mendapati istrinya sedang wik-wik dengan teman baiknya. Cerita berpindah ke Mami-chan yang akhirnya pulang ke kampung halaman karena dipecat dari pekerjaannya. Mami-chan kembali berjumpa dengan para sesepuh yang ada di kampungnya dan menyelidiki asal-muasal koin Romawi yang telah diberikan Lucius. Kembali ke Lucius, dia mengalami tekanan berat karena istrinya memutuskan untuk meninggalkannya. Kemudian datanglah utusan kaisar dan meminta Lucius agar membuatkan tempat untuk buaya peliharaan kaisar yang merupakan bentuk reinkarnasi dari anak kaisar yang mati tenggelam di sungai Nil. Lalu adegan berpindah ke Antoninus yang menunjukkan tempat pemandian kerajaan kepada Lucius. Ketika Lucius mengecek kolam tersebut, dia kembali tersedot ke masa sekarang. Lucius muncul di sebuah kolon tempat upacara sakral untuk mendoakan seorang wanita mendapatkan jodohnya. Lalu dia tenggelam lagi dan muncul di tempat penangkaran buaya, di mana Mami-chan sedang berjalan dengan seorang pemilik penangkaran karena dijodohkan oleh ibunya. Kemudian Lucius menemukan buah pisang dan hendak membawa pulang biji pisang tersebut untuk ditanam di zamannya. Namun pisang tersebut dicuri oleh seekor monyet. Susah payah Lucius mengejar sampai akhirnya menemukan cangkang pisang dan bijinya di sebuah air terjun dekat kolam air panas alami sampai dia terhisap kembali ke zamannya. Dan Lucius pun kembali membuatkan kolam pemandian sesuai harapan kaisar. Pada suatu waktu terjadilah pemberontakan dari salah satu wilayah kekuasaan Kaisar Hadrianus. Dan kaisar pun mengirimkan surat kepada Lucius agar membuatkan tempat pemandian warga atas nama Keionius yang merupakan keponakan kaisar, supaya mendapatkan simpati dari rakyat dan mendukungnya untuk menggantikan Kaisar Hadrianus yang sudah tua, dikarenakan Keionius sangat arogan dan semena-mena. Lucius pergi menemui Keionius di sebuah tempat untuk membicarakan penolakan titah sang kaisar.
Namun tiba-tiba Lucius tercebur ke dalam sumur di sekitar tempat mereka bertemu karena didorong oleh saingan Lucius yang merasa kurang senang. Lucius pun muncul di kediaman Mami-chan. Kemudian bersama dengan para sesepuh, dia ikut berendam di kolam air panas dan meminum sake. Lucius merasa seperti diracuni dan segera menemui Mami-chan. Ternyata rasa mabuknya bisa pulih hanya dengan meminum air panas alami. Lucius dan Mami-chan tercebur kembali ke dalam kolam dan mereka bersama-sama berpindah waktu ke zaman Romawi kuno. Kemudian Mami-chan tinggal bersama Lucius, dan Lucius berkeras menolak titah kaisar walaupun dihalang-halangi oleh Mami-chan. Para sesepuh di zaman sekarang kebingungan karena kehilangan Mami-chan. Mereka menceburkan diri ke kolam mencari Mami-chan sampai ikut tersedot ke zamannya Lucius. Beberapa waktu kemudian Lucius menghadap kaisar dan menolak titahnya. Kaisar marah dan mengusir Lucius. Di perjalanan pulang, Lucius menemukan gunung dengan aliran air belerang. Lucius kembali ke rumahnya dan disambut Mami-chan. Lalu Mami-chan memberi kabar bahwa Antoninus sang penasihat kaisar dibuang ke provinsi terjauh dan menjadikan peluang Keionius terbuka lebar untuk menjadi kaisar. Lucius dan Mami-chan mendapatkan ide untuk menahan kepergian Antoninus, yaitu dengan menghadap kaisar dan memberitakan bahwa Antoninus seolah-olah berjasa telah memerintahkan Lucius agar membuatkan kamar mandi uap untuk memulihkan luka-luka prajurit yang mulai menurun kondisinya karena terdesak selama menghadapi pemberontakan di medan perang. Kaisar pun menyetujuinya. Lucius dan Mami-chan segera membuat kamar mandi uap tersebut. Dibantu para sesepuh dari kampungnya Mami-chan yang ikut tersedot ke zamannya Lucius. Lambat laun kamar mandi uap yang dibangun Lucius dan kawan-kawan bertambah terus. Dan para prajurit yang terluka bisa dengan segera pulih sampai mampu kembali bertempur melawan serangan para pemberontak hingga akhirnya memenangkan peperangan tersebut. Tiba waktunya ketika Lucius dan Mami-chan sedang duduk berdua di dekat api unggun. Demikian juga para sesepuh yang sedang bercengkrama selepas merayakan kemenangan bangsa Romawi. Tiba-tiba para sesepuh menghilang kembali ke zamannya. Begitupun dengan Mami-chan yang meneteskan air mata karena Lucius berterima kasih kepadanya. Lambat laun tubuh Mami-chan memudar, kemudian akhirnya menghilang untuk kembali ke masa sekarang. Mami-chan tidak tahu kapan bisa berjumpa lagi. Namun Lucius menenangkan Mami-chan bahwa banyak jalan menuju Roma. Mami-chan dan para sesepuh kembali ke masa sekarang dan muncul di dekat kolam air panas tempat semula mereka tersedot. Kembali ke Kaisar Lucius yang memutuskan untuk mempertahankan Antoninus dan mengirim orang lain menjadi gubernur di provinsi terjauh, serta memberikan penghargaan langsung kepada Lucius sebagai orang yang berjasa di balik kemenangan bangsa Romawi menghalau para pemberontak. Lalu pada suatu waktu Mami-chan berjalan di pinggiran sungai di kawasan kota. Tiba-tiba Lucius muncul dari dalam sungai. Demikian teman-teman ringkasan dari film Thermae Romae. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye.